on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. online, kembali lagi bersama saya Sirun bersama Yoso Lukito, dan kita bersama special guest hari ini yang punya 35.000 followers. Masya Allah. Dan Beliau itu adalah 80%-nya adalah wanita. Masya Allah. 92%. 92%. Masya Allah. 80. Beliau adalah Uda Imam yang menjadi Pemilik. chef. Ya. Wah, chef atau pemilik dari Daim Donat. Jogja Donat. Jogja Donat. Nah, sekarang kita ada di markas besar Jogja Donat. Di belakang sana teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah tempat produksi Jogja Donat. Oh, ini salah satu. Wah, jatuh. Oh, ini ya, contoh dari produksi Jogja Donat. Wow. Jogja spesial yang menjadi andalan oleh-oleh buat orang-orang yang datang traveling ke Jogja. Ya, Coach ya. Yang menarik nih. Apa tuh, Ini Coach? sekarang jam 4 kurang. Oke. Ya. Tadi jam 3 itu sudah sold out. Masya Allah. Biasa. Nah. Gitu. Jadi yang menarik adalah kalau sold out udah saya bilang tambah aja produksinya. Enggak. Kita konsisten Oh. karena menjaga kualitas. Gitu ya. Iya Karena dong. pasti pengaruh ya dengan Lebih oke. bagus kita menyajikan fresh. Dan ini Nah. memang kita komitmen fresh tiap hari. Oh. Fresh setiap hari. Ya, nah, teman-teman sobat online semuanya harus tahu posisi Jogja Donat itu berseberangan satu komplek dengan Pajero. Bakso Pajero. Punyanya Mas Ferry. Oh, itu namanya kok bisa Pajero? Orangnya Iya. kebetulan nggak ada, Mas Yose mungkin tahu tuh. Pajero itu adalah suaminya Bu Jero. Bukan, Pajero itu Mobil. singkatan. Itu. Jadi bakso jeroan ya? Pakai jeroan. Oh, pakai Oh, jeroan. bakso pakai jeroan, Iya. makanya namanya bakso Pajero. Pajero. Keren ya? Oh, makanya. Nah, ini salah satu yang tadi yang istimewa Ani lihat dari Ini bukan menunya. ini bukan salah satu loh. Salah Salah gede. pesen. Ini ada yang namanya bakso dinosaurus. Masih dinosaurus. Yes, apa sih? Bukan, bakso sekengkel. Bakso sekengkel ini dari Ada usus, ada apa namanya? Sum-sum. Sum-sumnya. sum-sum Wah, tulang enak sapi tuh. segede Masya Allah. gaban. Nah, ini lagi mikir nih, Coach. Gimana ngabisinnya ya segede gini? Gampang lo ngabisin. Bikinnya yang bingung. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol, kita gali nih terkait Ya. dengan Jogja Donat, Coach. Nah, Gimana, sebelum Coach? kita gali Jogja Donat, Oke. ada satu sisi yang menarik nih Nah. dari Pak Imam. Apa Sebetulnya banyak juga yang sudah tahu, tapi perlu kita refresh lagi. Pak Imam ini jadi chef, kemudian masuk ke spesialis donat itu karena kecelakaan bisnis. Kecelakaan bisnis ya? Nah, itu. Emang Karena backgroundnya apa, Coach, sebelumnya? backgroundnya ini beliau ini adalah adik kelasnya Pak Jokowi. Oh, Beliau beneran? ini di UGM Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Oh, Jadi dari gitu. Fakultas Kehutanan UGM, dan itu biasanya kan ngolahnya tuh ngolah kayu. Iya. Lah ini ngolahnya olah terigu. Olah gandum ya. Gandum. Pertanyaannya, Pak Jokowi kenal nggak sih sama Dai Imam? Oh, kayaknya belum deh. Kayaknya belum. Semoga dari ini jadi kenal ya. Waduh, Pak Jokowi kalau Anda melihat ini ada kakak kelas. Adik Oh, kelas. adik kelas, Iya. adik kelas ya, Masya Allah. Nah, Pak Imam, ini tadi dari seorang yang berlatar belakang kehutanan, kemudian nyemplung menjadi orang yang bisnis di kuliner, itu gimana ceritanya? Tahun 96 itu kan. Awalnya dari tahun 96. Emang hobi masak? Enggak sih. Enggak. Ya awalnya dari ngisi waktu luang. Oh, oke. Selepas ujian skripsi, jadi belum wisuda. Oh, belum wisuda. Belum. Oh. Oke. Habis ujian skripsi, Mhm. nunggu wisuda itu ada jeda waktu Izinkan saya sambil makan ini ya, Iya. bakso Iya. dinosaurus. Dan mulai Mei. ada jeda waktu 3 bulan tuh. Oke. Nganggur di kos-kosan kan gak enak tuh. Oh, oke. Mikir-mikir situ harus punya penghasilan yang saya hasilkan sendiri. Iya. Meskipun selama masa kuliah saya juga udah biasa jualan-jualan macam-macam, Iya. gamis, baju, souvenir itu biasa. Tapi yang bukan makanan waktu Oh, itu. bukan makanan. Itu kan temponya 1 bulan, 2 bulan gitu. Oke. Nah,
karena waktu kuliah sifatnya masih nyambi ya, Ya. nyambi. Setiap bulan masih ada suplai dari orang tua gitu ya. Oh gitu. Jadi kan belum jiwa kepepetnya belum muncul gitu. Oh, ya. Nah, begitu udah pendadaran nunggu masa wisuda kan, kerjaan belum punya gitu. Oke. Mau minta orang tua udah lulus Udah gitu lulus, kan. malu dong. Malu dong, ya. gitu ya. Oke. Mikir waktu itu ini harus punya penghasilan yang sifatnya harian. Oh, Nah, simple ya. simple Oke. harian, berputar harian gitu. Apa ini gitu. Nah, saya waktu sebelum kuliah itu biasa di rumah itu bantu orang tua, Oke. bikin macam-macam. Ibu saya di rumah Oke. itu bikin jajan pasar gitu. Oke. Macamnya banyak. Salah satunya donat. Oh, baik. Nah, produk yang saya bantu itu dari awal sampai selesai itu donat. Oh. Terus? Sehingga di situ saya tahu bahannya apa saja. Jadi ibu masak donat ya waktu itu? Iya. Oke. Yang Itu dulu donatnya sudah secakep ini tampilannya Oh, atau belum. bagaimana? Donat kampung lah. Oh, donat kampung. masih donat kampung Iya, ya? donat kampung. Hmm. Dari situ saya tahu bahannya apa saja, Oke. takarannya berapa gitu, Oke. cara buatnya bagaimana tahu. Saya mikir, ini kayaknya donat ini yang bisa saya angkat nih, karena Oke. satu saya tahu cara bikinnya, Oke. dan donat itu saya lihat di mana-mana ada. Oke. Betul. Artinya pasarnya itu merata gitu Rata. ya. Luas lah ya. Iya. Rata-rata orang suka ya. Iya. Udah saya mulai belanja bahan waktu itu modal awalnya 30.000. Oh. Ya, 30.000 itu saya belikan terigu, gula, telur segala macam, dan baskom plastik. Iya, Oke, Mas oke. Komplas. Ya, udah saya bikin, malam bikin, habis sisa sampai tengah malam baru jadi. Besok pagi saya jualnya nitip ke warung-warung Iya, di sekitar Oh. kos, Oh, atau gitu. ke teman-teman di kos, Oke. atau ke kosnya temen. Oh gitu. iya. Nitip situ. Pagi nitip, sore saya ambil, habis. Oh, masya Allah. Gitu. Oke. Itu produksi berapa banyak tuh? Masih Sekali 1 bikin? kilo. 1 kilo jadinya biasa berapa? 1 kilo jadi sekitar waktu itu jadi sekitar 50-an biji. 50 pieces ya. 1 Ya. kilo jadinya 50 Ya. biji. Oke. ya. Setelah itu. Nah, dalam waktu 1 minggu modal 30.000 tadi balik Balik. BEP. BEP. Plus saya masih bisa produksi nih. Oh, oke. Bahan baku masih Masih ada, ada. makin banyak malah gitu. Oh. Masih banyak stoknya, masih ada. Artinya kan ini bisnis bagus banget gitu. Iya, worth it lah ya. Ya, Luar biasa. dari situ saya langsung punya keyakinan muncul waktu itu. Ini insya Allah suatu saat besar. Ah. Waktu itu sudah nikah belum? Low. Oh, masih jomblo ya? Nih, Belum. saya ini menarik nih bang. Ini nanti tolong cerita. Saya mau ngambil beberapa poin. Ya. Takut saya lupa. Yang pertama, cara berpikir Pak Imam sederhana. Membangun bisnis itu tidak yang besar-besar dulu, Ya. tapi yang ada di depan mata dijalani. Itu satu. Itu karakter pebisnis. Ya. Yang kedua, Pak Imam listing dulu nih dari customer terdekat. Nah, iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi artinya mulai aja dulu. Nah, melangkah aja dulu Dari yang kita bisa. dari yang Nah, kita bisa iya. dan dari sekeliling kita. Oke. Nah, yang ketiga, keyakinan. Yakin ini bakal gede karena ternyata Iya, dalam waktu 1 marginnya minggu cukup luar Iya. biasa. Nah, 1 minggu udah balik Gitu. modal, BEP dan Oke, Pak. Iya, Lanjut, ada Pak. lebihan Ini itu ya. poinnya menarik. Nah, Lanjut. dari situ timbul keyakinan tadi, udah terus berproses sampai masa wisuda. Oh, wisuda. Berarti sempat 3 bulan tuh di situ. Oke. Di Di perdonatan awal. kos-kosan itu, Oh, ya. di kos-kosan, perdonatan awal. wisuda, Hmm. orang tua datang ke sini, Ya. ngelihat anaknya yang bikin donat di Donat. kamar gitu kan. ya. Ibu saya bernangis waktu itu lihat. Oh, Loh, kok kamu bikin donat oleh gitu? Kok ikut-ikutan ibu gitu kan? Gak apa-apa, Bu, cuma itu ngisi waktu luang gitu. Ya nggak apa-apa, tapi istilahnya orang tua minta bekerja lah sesuai dengan bidang Ya, gitu. ya. biasanya kan orang tua begitu Ya. merasa Betul. kasihan. Iya, betul. Udah nggak usah jualan kayak gitu, biar ibu aja yang jualan. Iya. Gitu. Udah. Oke deh. Selesai wisuda, Oke. ada lowongan kerja nih di Sumatera, Oke. di kehutanan gitu. Oke. Di set dari kampus, ya, Oke. saya daftar, Oke. keterima bang, Ah, Oh, waktu itu keterima. terima Ah. Terus? di sebuah perusahaan. PT HTI waktu itu Oke, di oke, oke. Palembang. Oke. Oke, saya kerja di sana.
sempat masa training 4 bulan ya. Oke. Training 4 bulan. Nah, kemudian di tengah bekerja saya nikah. Oh, Ya, oke. dalam rentang bekerja itu saya nikah. Oke. Habis nikah, istri saya bawa ke sana. Dibawa kemarin, Pak. Ya, itu kan tempatnya camp ya. Iya, camp. Camp di tengah hutan gitu. Ya. Fasilitas lengkap, sangat lengkap bahkan. Oke. Ya. Waktu itu udah ada telepon satelit. Oh. Jadi untuk komunikasi, untuk transportasi nggak ada Aman, masalah nggak ada situ, masalah, aman. ya, aman. Semua terjamin gitu. Hmm. Istri ke sana. 1 bulan di sana, istri kan nggak biasa diem, Oke, aktivitas terus. harus ada yang dikerjakan apa. Ya, gitu. ya. Di sana nggak ada kerjaan bang. Kerjanya nunggu suami pulang. Di kamar duduk nunggu, nggak ada kerjaan sama sekali. Kamar ada yang bersihkan sehari 2 kali, Oh. nyuci baju dicucikan dari sana, makan dimasakkan sana. Wah, karena fasilitas kantor ya. Iya, fasilitas semua gitu. Nggak betah akhirnya. Terus? Akhirnya ngobrol sepakatan, udah kita resign saja, Oh. balik ke Jogja. Alasannya resign karena itu tadi. Nggak betah. Nggak betah, terus Istri, istri juga ya. butuh aktivitas. Betul. Kemudian juga mikir waktu itu kalau nanti punya anak, Oh. kalau tinggal di situ mau sekolah di mana, Oh, bagaimana iya, lingkungannya, fasilitas itu kan itu, ya. lingkungan kerja ya. Iya. Akhirnya udah, mumpung masih baru kita, masih baru pengantin baru gitu, udah oke, kita resign gitu. Balik ke Jogja, mau ngapain ke Jogja gitu. Iya, betul. Nggak kepikiran donor lagi bang, Nggak bilang donor. enggak. Istri kan punya keahlian lah, desain baju. Oh, oke, sama baju. Oke. Ya, kita punya rencana kita bikin konveksi. Oh, bikin konveksi. Baik. Oke. Udah nekat pulang ke Jogja. Sampai Jogja baru ngitung bang, kebutuhan modal konveksi itu berapa ya? Hitung. Lihat tabungan nggak cukup, jauh banget itu sisinya. Ya. Terus? Akhirnya kan harus berputar terus nih harian nih. Iya, betul. Apa ya? Saya ngelihat itu tadi baskom bekas waktu Bekas waktu bikin donat itu. Waktu masih jomblo Iya. masih Iya, ada? masih Ada, saya masih bawa ada. itu baskom Oh itu. gitu. Terus? Baskom donat lagi deh. Udah bikin donat lagi gitu. Oke deh. Dulu kita udah sempat menjalani itu gitu. Oke. Nyatanya bisa berjalan juga. Iya. Bikin donat lagi, mulai manual lagi, dari 1 kilo lagi, 2 kilo berkembang akhirnya. Masya Allah. Dari situ belanja sendiri, buat sendiri, Iya. jual sendiri, nyatat sendiri gitu kan. Oke. Berdua sama istri kerjakan gitu. Sampai berkembang sehari bisa 12-16 kilo Wih, sendiri dan manual. manual. Itu berapa lama? Berapa lama itu Pak Imam? 2 tahun. 2 tahun ngadon gini? Oh iya. Oh, pantesan. Dulu, iya. Pantesan agak gede ininya 2 tahun. Dulu ini Ngadon beda sendiri. Beda dulu bang. Oh gitu. Dulu Yang ini. nggak berisi ya? Dulu Bukan. yang ini gede, yang Yang kecil. ini karena kan Oh, yang gitu? Di tangan lebih sering. Kayak Popeye gitu ada satu yang gede gitu ya. Ya Allah, Karena 2 bisa tahun kebayang itu. ya. Kebayang tuh. Terus gimana tuh? Udah. Dari itu berkembang, mulai ada reseller. Iya, betul. Pasaran berkembang dari yang dulu cuma sekitar kos, ini udah mulai masuk Tunggu dulu. kampus. Itu resellernya tadi itu modelnya gimana Pak Imam? Apakah dia terima jadi sebagai reseller atau gimana? Terima jadi ngambil dari tempat saya. Jadi. Nah dia udah siap jual. Dia gitu. jualkan gitu. Dia tinggal jualin, Iya. naikin harga gitu ya? Iya. Gitu. Oke. Terus? Nah, hari berkembang dari 12 kilo akhirnya. ya 12 kilo, makin banyak reseller, Oh. gitu kan. Pasaran makin berkembang, terus hampir semua reseller dulu mahasiswa. Oh, persis. Jadi mahasiswa UGM. Kenapa milihnya mahasiswi? Sebetulnya Wah. Oh, mahasiswa ya? Oh, salah dengar Meskipun, saya Coach. meskipun Jawi juga ada. Oh, ada juga mahasiswi Ya, ya? itu cari aman ya. Dari aman, Dari kebetulan ada Mbak Ika di belakang jadi semuanya nggak tahu. mahasiswa ya. Padahal mahasiswi. Terus, Pak. Terus Nah. gimana? Dari situ berkembang, mulai ngambil Berkembang. karyawan di produksi. Oh, mulai ada karyawan. Ya, kita mulai kewalahan gitu ya. Ketika mulai kewalahan, baru kita Nambah berapa orang tuh di produksi? dari satu. Oh, baru satu. Awalnya satu, itu ngambil tetangga sebelah rumah. Oke, oke. Mulai dari ngadon, mulai berkembang lagi, nambah lagi satu lagi gitu. Sampai akhirnya dulu sempat sampai 30-an orang di produksi itu. Oh, Masya Allah. 30 orang? Iya.
Masya Allah. Full, sewa full. Itu total berapa tuh produksi sehari dengan 30 kapasitas 30 karyawan itu? 5.000 sampai 7.000 Masya Allah. sehari. Masya Allah. Resellernya banyak. Tapi itu sudah nggak manual dong ya? Udah mulai. Ini yang menarik nih. Nah, Ini gimana, menarik, Coach? Bang. Jadi poin yang saya ambil dari sesi yang tadi ini, yang pertama adalah Pak Imam kan masih membangun ini menjadi bisnis startup, dan itu ciri-ciri orang yang bisnisnya startup. Dia CEO itu artinya Chief Everything Officer. Si kerjaan sendiri semua ya? Itu bukan hal yang salah, karena banyak orang yang bangun bisnis pertama kali nih Pak Imam, langsung dia hire orang yang banyak untuk supaya seolah-olah dia bos dan ada anak buah. Tapi ujung-ujungnya apa? Pemasukannya tidak sesuai dengan pengeluaran dia. Dan yang ketiga, kadang-kadang orang seperti ini nggak tahu end to end proses, sehingga sering terjadi kebocoran dan dia nggak paham. Jadi memang pertama kali bisnis itu dibangunlah dari kecil dulu, tapi kita tahu end to end prosesnya. Nanti ketika sudah ada pemerintahan bertambah, maka kita scale up. Itu yang namanya growth up. Nah, Pak Imam sudah sampai titik growth sampai up. gitu ya. Nah, satu lagi. Nah, apa tuh? Sudah sampai titik growth up, ada yang menarik. Pak Imam melakukan duplicate dengan cara memperbanyak reseller. Resellernya diperbanyak sebagai proses pemasaran, karyawan ditambah sebagai duplikasi produksinya lebih banyak. Itu. Ya, yang istimewa sebenarnya Coach itu. Karyawan sampai 30 orang hanya untuk bikin donat. Itu bagi saya luar biasa, karena untuk ngatur orang sebanyak itu kan, wow, itu bukan pekerjaan gampang itu. Ini juga nggak gampang bikinnya, Bang. Jadi harus kita coba dulu. Nih, selingan Pak Imam, ada yang komen nih, Agung Wi, Ajib, kemudian Bang Doan, Horas. Ini kenapa jadi Horas, Bang Do? Gimana ceritanya orang Imam jadi Horas? Kemudian ada Donat Sagu, ini siapa nih? Katanya, Masya Allah, guru anak Pak Imam, Abu Salman, Barakallahu Fik. Donat Sagu ini. Magelang. Magelang. Salah satu murid Pak Imam ya. Luar biasa. Tapi ini beneran dia donat dari sagu atau hanya nama doang nih? Wallahu alam. Ini namanya donat sagu. Yang saya tahu sih dia coba membuat kreativiti dari sagu. Nah, bisa jadi itu sagu ya. Keren juga. Beda ya, ada kreativitas. Itu. Bisa. Benar tuh. Karena selama ini kan belum pernah tahu kita ada donat dari sagu. Ini donat dari sagu. Keren. Tadi yang ini saya cobain. Enak. Dia nggak terlalu manis. Kita coba yang ini. Nah, kita lanjut Pak Imam. Sekarang kan sudah punya banyak, bukan cuma reseller, sekarang malah murid ya bertebaran. Itu ada berapa murid tuh yang belajar? Oh, sebelum ke situ, kapan Pak Imam berpikir untuk membuka kelas donat? Padahal kan kalau bicara kemampuan bikin donat, semua ibu-ibu bisa. Ngapain kepikiran bikin kelas donat? Sebetulnya awalnya itu nggak kepikiran, Bang. Satu, dari awal munculnya internet itu nggak paham internet. Awalnya gaptek gitu, nggak tahu internet. Gaptek, iya. Terus? Betul gaptek. Ya, ada orang ngomong Yahoo itu apa, terus saya nggak tahu Yahoo itu apa. Gitu. Terus waktu itu masanya Facebook ya. Masanya Facebook. Saya waktu itu nyoba bikin akun Facebook kalau nggak salah tahun 2009. Bikin sendiri atau dibikinin? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya. Mulai coba. Ada komputer gitu kan. Ya. Ada internet. Masuk ke Facebook, nyoba-nyoba daftar. Bisa jadi saya kasih nama waktu itu Imam Munasir. Imam Munasir. Oke. Iya. Masuk situ kan biasanya begitu masuk Facebook pertama kan disarankan teman-teman tuh kan ya. Iya. Add segala macam. Ya, betul. Habis itu udah log out, keluar. Besok lagi mau masuk lagi, nggak bisa masuk. Kok bisa? Di situ akun Anda sudah digunakan gitu. Yo, email Anda sudah digunakan. Kok sudah digunakan gitu kan? Siapa yang pakai? Saya mikir gitu, Bang. Rupanya saya salah kolom. Harusnya kolom login ya. Login? Saya masuk ke kolom register. Sign up. Bikin baru lagi. Saking gapteknya tuh ya. Saking gapteknya. Iya. Belum bisa membedakan antara login dengan sign up. Nah, terus saya bikin email baru lagi. Baru lagi. Masuk satu minggu ke register tadi. Pakai nama Imam Abu Salman tadi gitu. Itu tahun berapa?
2009 itu 2009 ya Mas. Terus habis itu besoknya saya mau masuk lagi kan, ke situ lagi. Oke. Kok digunakan orang lagi gitu kan? Oke, Saya bingung. Saya lihat betul itu kolom-kolom itu bang. Oh ya Allah, salah kolom ini saya gitu. Dan ini menarik ya. Artinya kalau saya masih ada yang bilang saya tuh di Instagram aja bingung, saya tuh nggak biasa, saya gaptek. Dan selalu itu yang diucapkan ketika kita ajak dia bisnis online, itulah tipe-tipe orang yang sebetulnya merendahkan dirinya sendiri. Nah iya. Dan itu adalah istilah kami kita sebut sebagai apa? Bottleneck, gitu ya. Nah ini ternyata terbukti Pak Imam punya keinginan, pengen bisa, sampai salah nggak bisa membedakan antara login sama sign up. Jadi setiap kali itu sign up terus gitu. setiap hari harus bikin email baru dong ya. Masya Allah. Oke, tapi terus Situ. lanjut Pak. Terus akhirnya Terus gimana? Baru sadar salah kolom kan. kalau saya Terus gimana tuh? Sampai tercetus bikin kelas? Itu belum ya. Oh belum itu? Itu kan 2009. Iya. Ya kadang-kadang posting itu kadang-kadang aja, kadang seminggu sekali. oh, salah. Ini Oh, ini. Mas Salman. Ini Mas Salman. Ini anaknya. Kita lagi live. Udah Imam. Biarin aja sini. Duduk dulu. Oh jadi ini Salmannya nih. Kalau ini Abu Salmannya, ini Salman. Nah, ini raja. Jadi Raja Salman. Oke lanjut. Nanti kita obrolin tentang calon mantu. Nah. Sekarang fokus ke sini dulu, ke donat dulu. Oke, lanjut. Nah, waktu itu baru mulai itu bang, internet marketing gitu kan. Oh, oke, internet marketing. Baru mulai muncul tuh. Mulai tertarik juga bang, peluang-peluang bisnis di internet itu kan. Posting browsing gitu. Oke. Tapi nggak ada yang jadi. Oke. Karena emang basicnya juga nggak paham gitu kan. Ya, Ikut betul. waktu itu ikut anak akhirnya tahu. Oh, tahu anak Hira tahu. Itu saya ikut Duplikat berbayar tiap itu, bulan ah, itu. iya, Oh, iya. berbayar itu. Ya, yang 30 hari toh. Iya. Itu zaman Yahoo banget itu, zaman bala. Itu saya print semua bang. Sampai Sampai jadi otomatis modul kan berapa? nasibnya kemana itu orang itu tuh. Terus Cari Saya lagi. print semua tuh bang. Iya, tahu saya. Itu 30 iya hari. tadi. Di satu buku. Nggak pelajari, praktekkan nggak jadi. Akhirnya berhenti dah. Nggak mikir internet marketing, nggak mikir Facebook. Jadi Facebook waktu itu hanya ya kalau ingat saja. Iseng-iseng buka gitu, posting apa sudah gitu, lupakan gitu. Nah, akhir 2017 Ya. itu kan lama ya Iya. ceritanya. Saya masuk ke Facebook di Imam Abu Salman waktu itu. Oke. Masuk situ, lihat, begitu saya buka, mau ambilin sedotan lagi. ada orang yang nanya tentang donat. Oke. Itu langsung muncul pertama kali itu. Oh, Pak. jadi berawal di 2017. Ya. Bukan ada dua Facebook, ada Abu Salman sama Imam Nasir. Ya. Pak Imam buka yang Imam Abu Salman. Ya, Ternyata Imam Salman. ada yang nanya tentang donat. Ya. Oke. Saya jawab, Bu, itu begini, diginikan caranya. Oke. Gitu. Oh, waktu itu dia nanya resep, cara bikinnya. Ya, dia ada problem posting. kayaknya. Oh, dia Nggak- posting. nggak nanya ke saya. Oh, I Di see. DM. Oke. Nggak DM. Oh, di Facebooknya ya. Dia posting, di grupnya, di muncul feed ya. muncul di Di feed. di beranda saya kan. Ya, ada di feed. Saya komen situ. Hmm. Bu, itu diginikan gitu. Akhirnya ternyata dia praktekkan. Besoknya dia posting. Makasih Pak Imam, mana caranya gitu. Sepertinya berhasil gitu. Ada yang nanya lagi, saya jawab lagi di komen kan banyak bang. Ya, di beranda itu ya, ramai itu. Ada banyak yang nanya. Akhirnya banyak yang japri, nanya. Semua saya jawab, saya kasih tahu caranya. Lama-lama justru dari mereka sendiri bang ngomong gitu, Pak mau buka kelas online saja gitu, supaya kami kalau mau nanya tuh enak gitu. Iya. Nggak segan-segan lagi. Nggak riko gitu kan. Nah tanya, Bu, kelas kok online itu kelas apa gitu kan? Terus banyak kok Pak yang buka kelas online donat gitu. Ya Bapak lu aja buka kelas, nanti materi terserah Bapak, resep terserah. Nah nanti di situ Bapak dengan peserta bisa tanya jawab gitu. Itu nanyanya ke siapa? Ke saya langsung. Enggak, maksudnya konsultasi untuk memulai Itu kan tadi kan ada orang yang menyarankan. Nyarankan. Oh, orang yang nyarankan itu yang nanya. Terus Pak Imam nanya ke gimana orang itu. caranya. Oh, Ya. I see. Nah,
bisa komunikasi lah mereka gitu Mas Irwan. Iya. Ini gara-gara ini, gara-gara bakso dinosaurus jadinya agak-agak. Ya terus lanjut. Akhirnya saya coba bang. Oke. Dah. Saya coba ada gitu. Siapa sih yang saya umumkan? Segera dibuka kelas donat gitu. Yang minat silahkan japri. Iya. Banyak japri bang. Itu berapa biaya kelas donat waktu itu? Pertama kali buka? Waktu saya posting awal itu belum saya kasih biayanya. Kok belum ada dikasih harga? Saya juga belum ada gambaran gitu kan ya. Dulu lah, terus mau belajar. Tes the water lah ya. Oh gitu, tes the water, cakep. Kok ternyata loh kok banyak yang respon gitu. Hanya saya buatin grup. Nah, akhirnya tanggal 1 waktu itu mulai, tanggal 13, ingat saya, 13 Desember 2017 itu kelas pertama kali mulai. Desember 2017. 13, 12, 17. Oke. Itu. Saya mulai pertama itu 10 orang bang. Online ya? Iya. Bayarnya berapa? 300. 300.000? Iya. Sampai sekarang masih 300. Terus? Kok banyak yang percaya gitu bang? Artinya mereka mau transfer dengan online kan? Iya. Itu mungkin wajahnya Pak Imam bukan wajah kriminal. Iya. Jadi mereka percaya. Sampai tahun itu mereka belum tahu wajah saya bang. Belum tahu wajahnya. Belum tahu wajahnya. Saya nggak pernah. Masih wajah donat berarti ya. Sampai sekarang kan profilnya iya, ini kan. Itu. Pak Imam wajah donat aja di situ. Ya itu. Itu dari awal itu. Masya Allah. Apakah itu tekanan dari Mbak Ika supaya Pak Imam itu terjaga atau gimana? Sampai profilnya dari dulu donat aja. Enggak juga kita males ganti aja dan waktu itu nggak tahu cara gantinya sebetulnya. Emang branding aja, kelihatan donat, pokoknya orang lihat donat. Terus lihat orang apa namanya? Percaya. Ya percaya gitu. Saya heran kok mereka percaya gitu kan. Nah, karena orang percaya, saya udah berani mengumumkan, oke, tanggal 13 dimulai. Gitu. Malam itu kelas dimulai itu materi saya langsung ngetik mas. Iya. Materi belum siap itu. Jadi belum. Saya cuma berpikir bagaimana orang yang sama sekali nol, ya, nggak tahu tentang donat, sampai bisa bikin itu harus bagaimana lah. Bikin SOP sejelas mungkin. Ilmunya bagaimana gitu. Nah, dimulai dari mana gitu. Maka di situ saya mulai dari ilmu bahan baku dulu. Mengenal fungsi bahan. Seperti ini. Terus terigu itu fungsinya apa, gula fungsinya 3. apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Coach Yoso yang ketiga nih. Aneh hitung Coach. Gak apa-apa. Soalnya Oke. lanjut. Terus tentang komposisi, pengaturan komposisi bagaimana gitu. Jadi dari awal saya membentuk kelas itu memang target saya bagaimana orang yang dari nol sampai dia bisa bikin donat, sampai bisa bikin resep sendiri, bisa membaca resep dengan benar, bisa mengoreksi resep kalau ada resep salah. Itu udah saya siapkan ke sana gitu. Dan itu berapa lama mereka belajar itu? Materi itu di kelas angkatan pertama itu 1 bulan. Jadi, 1 bulan? 1 bulan. Jadi setiap malam saya ngetik itu. Jadi materi itu langsung saya ketik. Bagian pertama fungsi bahan gitu ya. Mulai dari terigu itu. Ketik panjang itu send di grup ya. Oh di grup ya. Di grup Facebook. Ya DC 01 waktu itu. Oke. Nanti habis itu fungsi ragi apa saya ketik gitu. Terus makanya lama waktu itu kelasnya gitu. Selesai angkatan pertama, saya buka lagi. Nah, dari angkatan pertama tadi kan 10 orang itu kan testimoni bang. Oke. Itu 10 orang berapa persen yang memberikan testimoni positif? Dari 10? Hampir semua. Hampir semua? 100%? Iya, karena mereka seperti rebutan rebutan store hasil praktek waktu itu. Ini menarik nih. Jadi poin yang bisa diambil dari sesi ini gimana, Pak? adalah bahwa Pak Imam itu sebetulnya punya kualitas produk dan kualitas dalam memberikan sharing pengalaman. Knowledge. Karena orang ada yang dia bisa bikin produk, tapi dia tidak punya kualitas untuk menyampaikannya. Nggak punya kemampuan transfer knowledge, kemudian juga sabar dalam menyampaikan. Dan yang menarik, Pak Imam berpikirnya adalah yaudah kita sharing dulu. Nah ini penting. Biasanya kita sharing
timbul network, ada jaringan, ada peluang di situ. Nah, peluangnya adalah tadi, kenapa nggak bikin bisnis? Kenapa nggak bikin kelas online? Nah, Akhirnya jadilah diversifikasi bisnis baru. So, dari jualan donat akhirnya Betul. jualan ilmu. Betul. Nah, ini Ilmu menarik bikin lagi donat. kalau misalnya kan berkembang lagi nih, muridnya banyak akhirnya. Pak Imam kan pakai alat, dia nanya, Pak Imam alat itu kok bisa begitu, saya kok beda? Timbul bisnis baru lagi apa? Jual alat. Wah, bener ya Pak Imam? Sudah sampai Iya. situ Pak Imam? Sudah. Udah. Terus orang bilang, Pak Imam kok beda? Saya nggak selembut Pak Imam. Timbul bisnis baru lagi. Apa tuh? Premix. Waduh, Iya. berkembang terus ya. That's a business. Dan Premix itu muncul pertama kali Januari 2018. Wow. Jadi Oke. ya kira-kira 1 bulan setelah Iya. buka kelas itu. Ya. Nah, Kalau Iya, boleh tahu Pak Imam, di bisnis donat ini kuliner ya, ada nggak sih mentornya Pak Imam yang memang jago di kuliner yang memberikan saran-saran atau apa? Mentor di kuliner ada nggak sih? Atau itu ada. Oh, ibu tuh. Ada. Ibu. berarti murni itu Dari ibu ibu. dari ibu Iya, ya? Iya, biasanya dari ibu. Dari Oh, ibu. masya Allah. Betul. Ini Nah, yang mentor bilang kita, resep tapi 7 turunan, Bang. ada dua. Mentor itu ada dua ya. Nah. Pertama mentor produk, Oke. yang kedua mentor mindset, cara berpikir. Nah, mentor produk itu ibu beliau, Iya. tapi mindset bisnis mentornya istri beliau. Oh, bener gitu. Iya. Lo bener Masya sih. Allah. Bener ini. Saya nggak percaya. Ini baiknya bener kan nih? Wah. Iya, tapi dilihatin gitu. Kayaknya Iya. Pak Ikam nonton. Iya, jadi dua. Jadi kalau produknya mentornya adalah ibunya, untuk bisnis mindsetnya mentornya istrinya. Gitu. Salah dia dalam membangun bisnisnya. Istrinya langsung nggak gitu caranya, begini. Wih. Ini, waduh. Ini kata-kata Coach Joshua saya heran ya. Apakah setelah makan 3 donat tadi Oh, sudah terasa. tiba-tiba terinspirasi gitu ya, keluar tuh komen seperti itu. Betul luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang jumlah murid Pak Imam ada berapa? Kelas donat yang belajar donat sama Pak Imam. Iya, kalau untuk kelas donat sendiri hampir 6.000 ya. 6.000 alumni. Masya Hampir 6.000. 7.000. 7.000 sama roti. Oh ya, pokoknya bakery. All Kue. kelas. Kalau Kelas makanan. Sama kelas bisnis, sama kelas minuman. Berapa man? Ada punya minuman juga ya? Ada kelas minuman juga ya? Ada. Nah, ini. Ada minuman? Ini beliau ini. Berani diadu nih, semua berani nih, saya tertantang. Satu guru satu ilmu, gak usah bersatu. Saya gak usah bersatu. Oh, ada juga. Jadi teman-teman sobat Nggak boleh online, ganggu, selain donat sekarang ada kelas Kopi. kopi, terus ada Bakery. Cake, brownies. Tuh. cake, brownies. Masya Allah, udah menggurita nih. Menggurita, betul. Masya Allah. Dan dalam perjalanan bang, makin kesini ada yang ngajak kolaborasi, chef lain gitu kan. Oh, ada chef yang ngajak kolaborasi. Dia juga punya kelas lain yang saya lihat juga bagus kualitasnya. Bagus, betul. Dia bikin materi juga bagus, komitmennya untuk mengajari juga bagus. Gitu. Bagus, betul. Ketika nawarkan bersama, oke, boleh. Gitu. Dan Nah, Masya betul. Allah. Itu ya. yang namanya enhance business. Oh, apa itu, Jadi Pak? enhance business atau meningkatkan bisnis kita ada dua. Yang pertama melakukan duplikasi atau melakukan sinergi. Nah, Nah, ini sudah melakukan sinergi nih. Ya, Itu betul. enhance business. Nah, kalau melakukan ekspansi bisnis. Nah, ini ketika kita sudah menguasai satu bidang, kayak Pak Imam sudah menguasai Jogja donatnya, udah menguasai kelasnya, sudah equipmentnya, sudah premixnya, sampai ke nggak cuma food tapi juga beverage-nya, betul ya, minuman segala itu namanya membangun dari enhance business. Nah, ekspansi bisnis biasa setelah dia menguasai ini, maka biasa dia akan cari channel atau keran baru. Nah, ini seru nih, karena sekarang Pak Imam dengan kemampuan bisnis dia yang dia bangun dari donat ini, dia sekarang udah jadi agen skincare Nahla. Jadi dapet aja gue masukin Teman-teman yang berminat dengan Nahla mau jadi agen reseller, silakan komen, bisa kontak langsung ke Pak Imam Agen. atau ke Mbak Ika.
agen Khusus Nahla Jogja. Wih, Oh, ini kenapa bakso donat langsung jadi ke skincare nih? karena ini glowing bang. Oh. Lihat jadi glowing, ya kan? Jadi nggak cuma ngeglowingin donat sekarang, bisa ngeglowingin orang yang bikin donat. Pertanyaan saya Pak Imam, dari hasil bikin donat, Oke. jual Jogja donat, Hmm. dengan dibandingkan dengan hasil kelas donat, Hmm. gedean mana? Gak apa-apa dong, cerita nggak usah nominalnya, gedean aja yang mana? 50-50 lah ya. Gedean aja, kayaknya Dari Mbak aman Ika dari belakang ngode nih. Mbak Ika dari belakang ngode. 50-50 aja, cari aman, Gini. cari aman. Lebih enak online-nya, kelasnya. Lebih enak online-nya, oke. Enak itu kita definisikan lebih mudah dan lebih banyak hasilnya. Resikonya kecil, Resiko Bang. kecil. Jadi gini, Iya. dalam Gimana? bisnis itu, oh enak ya bisnis di sini ketimbang ini, itu bicaranya manajemen resiko. Iya, Oh. betul. Gitu. Ada besar, dapatnya duitnya gede, tapi resikonya juga gede, itu nggak nyaman juga. Iya. Oh, Waktu Yang enak kerjanya. ya, jadi ada pilihannya, mau bisnis gede, resikonya gede, atau bisnis gede, risikonya kecil. Nah, saya pilih yang itu sih sebenarnya. Resiko kecil Bang ya. Iya, pilih itu. Wah, Jadi bicara enak tuh dalam bisnis tuh bicara Iya. manajemen resiko. Betul, betul. Gitu. Jadi 7.000 alumni yang sudah belajar dengan Pak Imam. Kalau masing-masing bikin satu toko kue, wow, berarti kebayang kan UKM baru yang masalahnya, muncul nih, yang dan itu embryo-embryonya memang ya. visi kami seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Sejuta pedagang donat. Wih, donat kan Ya, Indonesia baru-baru dan kita ya. Indonesia kan donat. Iya benar ya. Jadi kita ganti nasi dengan donat. Oh, kita membantu loh, membantu pemerintah loh, supaya orang nggak tergantung nasi. Jadi bagaimana rumah tangga di Indonesia ini bisa mandiri secara ekonomi Oh, dari oke. kecil lah, dari ya mungkin banyak yang bisa dilakukan ya. Iya. Ya, kita menyumbang minimal salah satunya dari produk bakery, khususnya donat. Luar biasa. Dan banyak yang sudah berhasil, alhamdulillah. Saya lihat testimoninya ada yang terbebas dari riba, ada yang bisa menyelesaikan hutang, gitu ya. Ada yang bisa segala mulai rumah. macam, ada- Iya. Ada beberapa kisah ya, kisah inspiratif yang diceritain Pak Imam sebelumnya dari orang-orang yang mengikuti kelas beliau, yang dari nenek-nenek ya, ada ya. Ya, ada. Paling tua berapa? Alumni dari Daim Berapa Donat. apa nih, berapa 60. jumlah, berapa umur? Enggak, umurnya dulu Umur. nih, yang paling tua. 60-an lah dia. Ada yang umur 60 iya. belajar donat. Iya. Emang dia mau 60. ngapain itu belajar donat Ya, umur jangan 60? salah. Mau ngapain? Lah, Umur 60 belajar donat, KFC. tinggal beli. KFC. Nah, Colonel iya. Sanders. Oh iya. 85 ya. Iya. Dia umur 85. Kalau ditanya ngapain lu segitu ngurusin ayam dibumbuin? Iya. Nah, Oh, oke. Paling muda. Paling muda. Tidak semua setor umur Pak ya, tapi yang saya tahu mungkin ya umur-umur Mahasiswi lah ya. Ada yang masih kecil, ada yang masih kecil. Ada yang masih kecil. Kemarin ibunya yang bilang, anak saya mau belajar donat. Hmm? Oh, Masih iya. kecil, masih SMP mungkin. oh, SMP. Oh, iya. Masih SMP ya. Wah, SMP berarti masih belasan. Iya, Adminnya beliau, adminnya beliau. Adminnya. Iya, iya. Tahu. Oh. Nah, sekarang yang paling jauh dari Jogja, murid terjauh. Saudi ada. Dari sampai Saudi ya. Raja California- Salman nggak? California. Salman sama-sama Salman. Belanda ada. Oh, dari Belanda. California. Masya Allah. Itu orang Indonesia yang kebetulan ada di Iya, sana ya? Iya. Hong Kong banyak. Orang yang Oh, sana Hong Kong. asli juga sekarang mulai bermunculan, tapi saya nggak paham bahasanya. Apa? Yang dari mana? Kayak kemarin orang Mesir. ada. Orang Mesir asli. Orang Mesir. Bukan Mesir Indonesia yang ke Mesir. Orang Mesir Bukan. yang jualan donat di Mesir. Iya. Oh. Dia minta dicarikan tenaga kerja. Oh, tenaga kerja yang sudah siap, yang Ya. ready dididik Iya. sama Iya. Pak Imam gitu ya? Terus kemarin orang India kali ya. Dia bahasanya yang hurufnya Oh, kayak cacing. Oh, Thailand. di Thailand kali. Cuat telat bohong. Bener gak sih? Ya, begitu kedengarannya. Gitu kira-kira. Berarti sudah banyak juga ya dari luar negeri ya. Iya. Dan Iya. itu memang Pak Imam iklankan lewat Enggak. FB Ads atau organik? Enggak. Kenapa bisa exposure-nya sampai gitu kok? Kok bisa sampai ke luar negeri itu kayak gimana? Nah, itu, Kalau tanpa iklan? itu yang saya akui ini keren gitu ya. Jadi Pak Imam itu mainnya hanya organik. Jadi banyak orang bilang susah ya bangun bisnis segala macam kalau nggak iklan. Nih buktinya. Nggak pakai iklan. Tanpa iklan. Organik. Tanpa iklan ya? Iya. Kalau teman-teman lihat
postingannya Pak Imam itu ada 3 hal. Yang pertama konsisten, yang kedua bicaranya tentang inspirasi, yang ketiga selalu nggak inspirasi, bicaranya tentang product knowledge, gimana ngebikin donat dan segala macam. Dan itu adalah 3 konten kekuatan dari akunnya Pak Imam, sehingga organiknya itu banyak disuka, dan ketika dia like maka dia akan naik lagi. Jadi Dan ada yang nge-share. kekuatan mulut ke mulut aja ya coach ya. Mulut digital. Mulut digital, word of mouth. Dan Wah, saya rasakan mulai banyak dari luar negeri itu ketika main di Instagram. oh ya. Oh, berarti setelah fokus di Facebook, main di Instagram itu tahun berapa? Instagram baru Oh, baru. berapa bulan ya? Sebulan. Enggak, baru- lebih lah, lebih. YouTube-nya juga udah mulai bagus kok saya lihat. Oh, ada juga YouTube. Subscribernya juga udah Ada. lumayan. Oh gitu. Di YouTube apa kontennya? Bikin donat atau Banyaknya jalan-jalan sama makan. Pantesan soalnya adminnya Salman. Dia- Bukan Gak Abu bisa lihat Salman. ini kerjanya healing ini. Wah, ini udah autopilot nih ya kan. Donatnya dia bisa masak sendiri. Ya, cuma Keren. yang YouTube nggak begitu terkenal sekarang, Bang, nggak tahu tuh. Oh, iya. gitu? Iya. Tapi saya lihat viewernya nambah kok. Iya. Nah, YouTube tapi kalau YouTube itu butuh editing video gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu yang Iya. saya nggak Ya belum begitu pelan-pelan menguasai ya. Dan nggak harus di editing kalau pengambilan gambar itu oke sih. Makanya untuk YouTube saya lebih suka live. Oh, itu live ya. Iya, iya. Betul. Tapi kalau Pak Imam live cuma donat doang tampil, Pak Imamnya nggak pernah muncul. Apakah ini Oh, memang kalau arahan YouTube dari kalau YouTube Mbak ada Ika bagiannya. sebagai produser? Ada wajah ada muncul. Oh, ada muncul ya. Ada. Oh iya. Saya hanya mengkhawatirkan jangan sampai Pak Imam bikin donat itu tertekan. Harus dengan happy ya, karena hasilnya juga enak banget bang. Bener, Ini kan? aneh udah coba luar biasa. Ini tadi apa namanya ini? Itu namanya sus bule. Cheese brulee. Cheese bule. Cheese bule. Wah, ini varian baru nih ya. Cheese brulee. Kemarin waktu di Tangerang nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ini. Ini bang dimasaknya tadi pakai itu bang. Empat bas. Oh ini 4. Yang keempat Iya ini. iya. Ini Ini sengaja ketua gue yang pegang. keempat. Ini sengaja gue pegang biar bang. Ngambil. Gue Ini yang keempat. pegang. Masya Allah. Keren banget. Istimewa pokoknya. Masya Ini Allah. cocok Lembut banget. ya? Lembut banget. Kalau dijadikan oleh-oleh juga ya. Ya, mantap. Wah, ini luar biasa nih. Kayak emang seru nih. Udah hampir sejam kita ngobrol nih. Iya. Masya Allah nggak Nah, terasa. Iya, betul. Gini Pak Imam, sekarang Mimpi. bukan. Pandangannya 3 tahun ke depan Jogja Donat mau kayak gimana? Pak Imam untuk dari sisi bisnisnya ada planning apa? Apakah begini aja atau ada Ya. planning 3 tahun ke depan lah? Kalau Jogja Donat itu sebetulnya kita setting dari awal nanti duplikasi insya Allah. Nah. Duplikasi dengan itu konsep saya. open kitchen. Nah, sekarang udah open Oh, kitchen nih. apa Ya. tuh maksudnya tuh? Jadi masakan langsung dilihat, bisa lihat. Kayak gini. Kalian. Ya. Ini kan baru pembukaan awal, Kelihatan nggak tuh? mungkin belum Nanti kita lihat sana ya. Oh, luar biasa. dari tempat mungkin belum ideal banget ya. Tapi lebih baik kita mulai duluan Daripada daripada tidak sama sekali. daripada nunggu ideal tapi nggak mulai-mulai gitu. Itu dia. Mulai dulu aja. Hari ini Bang Yus di mana? Mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Hari ini Bang Yus kemana? Iya. Gitu. Jadi itu penting banget. Iya. Benar. Setuju saya. Ya. Ini Depan maksudnya insya Allah. tadi mengembangkan Jogja Donat artinya nanti mau buka misalnya Makassar Donat atau apa? Nggak, Ada Dia kepikiran namanya gitu? tetap Jogja Dimanapun Donat. namanya sama, Jogja Tetap Donat. Jogja Donat. Oh, Cuma jadinya nggak khas dong. Kalau misalnya saya juga mau bikin kerja sama Pak Imam, saya mau bikin Makassar Donat gimana? Bisa Iya. nggak? Bikin merek baru. Iya, maksudnya bikin Nah. merek baru Makassar Donat biar kesannya ini adalah produk oleh-oleh dan kebanggaan Makassar. Makassar. Boleh juga. Bisa nggak? Nanti kita godok dengan manajemen. Wih, maksudnya Mbak Ika. Bukan, ini kan kalau di kan udah ada manajemen sendiri sekarang. Oh iya mas. Oh iya ya. Iya, Jadi ini grup. unit bisnis sendiri ya, di luar dari kelasnya Pak Imam. Di luar. Oh gitu. Gimana coach menurut antum ini? Bagus, Masya Allah. Jadi memang menarik ya. Jadi ada dua sebetulnya. Bisa duplikatnya dengan tetap nama Jogja Donat Ya. di beberapa kota untuk memperkuat bahwa produk ini tuh produk yang dari Jogja. Iya. Atau Pak Imam melakukan sebuah white label business namanya. Jadi Makassar Donat support by Jogja Donat.
Oh. Tetap ada Keren. membawa nama Jogja Donat. Kecil aja. Untuk orang tahu bahwa oh ini bagian dari grupnya Jogja Donat, tapi dia Makassar Donat, Bogor Donat, Jonggol Donat, gitu kan. Cipayung Donat. Woi, Cipayung Donat. Ya kan kadang masih juta donat. Iya, Ya kan? benar, benar. Hitung aja berapa kabupaten sama kecamatan. Jadiin aja itu brand semua. Benar, benar. Wah, ini nih saya aduh. Berarti Nah, salah lagi. luar biasa. Masya Allah. Jadi ini keluar ide-ide bisnis baru yang bisa dieksekusi. Oke, tidak terasa kita Tidak sudah terasa. ngobrol panjang lebar ya. Iya. Tadi saya sudah janji sama teman-teman, Panjang kita akan lebar. tanya kepada Mas Salman. Ya. Mas Salman, statusnya jomblo atau apa nih, Pak Imam? Atau sudah engaged? Ya? Karena saya, kalau Apa, misalnya Mas? saya di posisi emak-emak ya, muridnya Pak Imam atau mungkin mahasiswi, lihat wah Pak Imam ini potensi nih, ada lagi anaknya kan Wah, ganteng keren nih, maco nih. Gimana, ada peluang Makanya nggak saya ke nih? bawah. Gimana Mas? Mas Salman gimana? Ini ada peluang nggak atau sudah? Kenapa? Insya Allah ada. Kalau sekarang ke diri sendiri dulu masih menyiapkan segalanya. Tapi Oh. kalau rencana ada ingin. Oh, rencana menikah. ada ya. Rencana ingin. Oh, oke. Tapi lebih fokus benerin dulu deh Iya. diri dulu. Sama, saya juga gitu. Saya beneran jadi Siapa yang nanya? Ingat Mbak Dia di rumah. saya bilang saya mau perbaiki diri sendiri Oh sendiri gitu. dulu. Bukan persiapkan dia, bukan. Oh, bukan. Diri kan boleh perbaiki diri. Setiap hari kan kita harus memperbaiki Nah. diri. Oh iya, kalau gitu saya juga siap-siap. Itu poinnya. Iya, jadi selamat doang. Intinya kita doakan. Kita doakan semoga usahanya Pak Imam bisa Masya terus Allah. berkembang. Amin. Berkah, Masya bermanfaat Allah. bagi semua, Yang dan penting. terkhusus buat Mas Salma kita doakan semoga segera dapat jodoh dan Masya membangun Allah. rumah Amin. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Dan Allah. Coach Yoso Iya. tetap berkontribusi Ya, untuk amin. umat ya. Jangan salah doa loh. Kita mau ini maaf ya urusannya loh. Iya, panjang urusan ya lagi. Kagak bisa berangkat ke Jogja lagi kita berdua. Oke. Yang keempat, Apa itu? donat. Oh iya benar, yang keempat. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, sobat online, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Kalau ada kurang lebih kami mohon maaf. Saya Sirun Saya Yoso gitu. bersama Abu Salman. dan Salman Abdurrahman. Salman Abdurrahman. Kami dari Jogja Donat dan Bakso Pajero. Bakso Pajero melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikat.